tambah lagi. Kalau saya talak 3, tetap 1. Jelas? Kenapa? Karena belum ada waktu kembali. Kapan dihitung 2? Setelah yang pertama mereka baikan lagi. Kemudian terjadi talak lagi, maka dihitung 2. Jelas? Baik lagi, kacau, ribut lagi. Talak, ribut lagi, baik lagi, talak lagi. Udah talak 3. Jelas? Ya, udah talak 3. Ini yang perlu diketahui, dan ini pendapat yang rajih dari kalangan para ulama dalam. Jelas? Biasanya tolak 3 jatuh 1 adalah urusan Anda yang mengambil, dan itu bukan dari 4 madhab. Kami tidak akan sampaikan itu. Yang mengambil itu silakan urusan Anda dengan ulama tersebut. 4 madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, talak 3 yang dilakukan di satu majlis, yang dijatuhkan di satu majlis satu waktu, termasuk di dalamnya adalah selama masa iddah, maka jatuh 3. Adapun sedang ada masalah sama suami saya, Bu ya. Saya ditalak 3 sama suami dalam sekali ucap, tetapi dalam keadaan marah. Apakah talak tersebut sah? Mohon bantuan dan solusinya, Bu ya. Terima kasih. baik, yang pertama adalah masalah perceraian. Kami himbau kepada kaum pria agar menggunakan sifat kelaki-lakiannya. Sifat kelaki-lakian adalah sifat orang yang tabah, kuat, dan bisa ngayomi. Maka tandanya apa? Tidak mengobral kalimat cerai. Maka laki-laki lemah adalah yang ngobral kalimat cerai. Padahal sudah tuntunan dari baginda Nabi, kalau memang ada punya masalah, cerai 1, biar belajar saat itu. Kemudian beri cerai 2, biar belajar setelah itu. Baru nanti nggak bisa belajar, sang istri kasih cerai 3. Lalu ada yang mencerai dengan cerai 3 lah ini. Kemudian ya, ini yang pertama ya. Bagaimana jika ada laki-laki mencerai 3? Pertama yang harus dicermati, ini kami himbau kepada para asatid juga dan yang lainnya. Jika ada pengaduan atau mengaku telah mencerai atau dicerai, wanita mengaku dicerai atau laki-laki pernah mencerai, maka tolong dicek kembali seperti apa sih kalimatnya. Sebab selama ini yang kami alami, banyak seolah-olah kalimat cerai, ternyata belum kalimat cerai. Ya. Jadi tolong dicek kembali apa yang diucapkan suami dan apa yang dengar seorang istri. Baru nanti diputuskan. Anggap saja betul seorang suami mengatakan dengan kalimat yang sharih, tidak ada kinayah, tidak ada sembunyi di dalamnya, maknanya jelas, lafadznya jelas. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau aku cerai 3. Nah ini bagaimana? Mencerai 3. Adapun mencerai 3 adalah jumhur ulama 4 madhab. Selebih itu adalah urusan yang mengambilnya. Kami hanya akan mengatakan di antara lingkup 4 madhab. Ada lingkup 4 madhab bahwa mengatakan cerai 3 dalam satu waktu, maksud satu waktu itu selagi masih dalam masa iddah, maka itu akan jatuh 3. Jadi bisa saja dicerai, seorang suami mengatakan engkau aku cerai 3, langsung jatuh 3. Atau mencerai 3 di dalam waktunya beda-beda tapi dalam masa iddah. Mencerai hari ini, kemudian selagi masih dalam iddah, mencerai lagi, selagi dalam masa iddah, mencerai lagi. Maka jatuh 3. Kenapa? Selagi dalam masa iddah, dia masih seperti istrinya. Maka cerai yang dijatuhkan kepada istri, maka jatuh cerai. Berbeda jika wanita sudah keluar masa iddah, maka tolak tidak akan jatuh. Kenapa? Sudah bukan istrinya. Ini adalah yang ada dalam 4 madhab. Memang ada selama ini suara-suara diangkat bahwasanya tolak 3 jatuh 1 adalah urusan Anda yang mengambil, dan itu bukan dari 4 madhab. Kami tidak akan sampaikan itu. Yang mengambil itu silakan urusan Anda dengan ulama tersebut. 4 madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, talak 3 yang dilakukan di satu majlis, yang dijatuhkan di satu majlis satu waktu, termasuk di dalamnya adalah selama masa iddah, maka jatuh 3. Adapun tolak yang disampaikan dalam keadaan marah, dalam madhab kita Imam Syafi'i, marah adalah tetap dianggap sebagai sah. Tolaknya orang yang marah. Memang di sana ada khilaf masalah marah, akan boleh lihat marahnya seperti apa, pemicunya apa. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah tetap jatuh biarpun dengan marah. Sebab kita perlu membiasakan siapapun yang marah jangan melakukan hal-hal yang seperti itu.
Makanya perlu melatih hati, lisan. Jangan sampai gampang mengucapkan kalimat cerai dan kalimat cerai. Kemudian, setelah wanita itu dicerai 3 oleh sang suami, maka sang suami tidak bisa kembali lagi kepada sang istri, mantan istri, tidak boleh rujuk lagi kepada sang mantan istri, kecuali mantan istri sudah menikah lagi, dan biar dia merasakan dengan yang lain, karena apa? Mungkin suaminya zalim, biar tahu nanti. Mungkin setelah itu istrinya menikah dengan laki-laki lain dan dia lebih bahagia. Biarkan. Jangan sampai dizalimi wanita. Nggak boleh zalim kepada wanita di bawah rengkuannya, dizalimi, diseksa, dipukuli, nggak boleh. Makanya percerai pertama untuk belajar semuanya. Cerai kedua untuk belajar. Cerai ketiga sudah selesai. Kemudian, setelah terjadi perceraian, cerai 3, sang suami tidak boleh kembali kepada mantan istrinya. Mantan suami nggak boleh kembali kepada mantan istri, kecuali mantan istri sudah menikah dengan laki-laki lain. Sampai, mohon maaf, terjadi hubungan suami istri. Kemudian setelah itu kok suami yang berikut, yang baru tadi mencerai setelah masa iddah. Dan suami yang mencerai setelah iddah selesai ya. Suami yang kedua tadi menikahi wanita tersebut harus setelah selesai masa iddah dicerai 3 tadi. Kalau dia orang hamil sampai melahirkan, kalau dia orang punya haid adalah 3 kali suci, seperti itu. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, kemudian setelah dinikahi oleh laki-laki lain, lah kok laki-laki mencerai dia dan sudah berhubungan, maka setelah itu wanita ini boleh kembali kepada mantan suaminya yang pertama setelah masa iddah nikah dengan mantan suaminya, dan setelah itu hitungan tolaknya masih utuh 3, balik lagi 0. Di sini baru balik lagi 0. Tapi kalau cerai 1, wanita dicerai 1, kemudian masa iddah selesai, belum kembali, belum rujuk, maka nikah lagi, maka dihitung 1, tinggal 2 lagi. Yang kembali 0 adalah setelah selesai talak 3, kemudian ada muhalil, istrinya, mantan istrinya menikah lagi, lalu kembali lagi, dicerai lalu kembali lagi, maka 0 lagi itu talaknya, masih 3. Kemudian yang lebih penting dari itu semua adalah kepada siapapun, kadang subhanallah, begitu mudahnya melakukan. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah pertanyaan menyedihkan. Ribut saja, akhirnya setelah cerai. Setelah cerai hubungan sampai hamil. Astagfirullah, gila. Waktu suami istri, ribut. Setelah cerai malah melakukan zina. Ayo. Takutlah kepada Allah. Maka siapapun hati-hati. Di dalam urusan perpisahan. Wanita minta cerai karena suaminya zalim. Oke. Akan tapi ketahuilah, apakah setelah sendiri mampu menjaga kehormatan kemuliaannya? Kadang naudzubillah, mempunyai suami memang katanya tidak indah dan sebagainya. Dan di saat tidak indah memang biasanya urusan-urusan hubungan pribadinya, urusan pribadinya teredam karena dikuasai oleh marah dan emosi. Tapi setelah menjanda, naudzubillah, bisa saja bangkit syahwat lalu melakukan kehinaan, zina yang hina, naudzubillah. Hati-hati. Jadi pasca perceraian itu harus dipikirkan, khususnya para wanita. Jangan gampang minta cerai. Yang perlu dipertimbangkan adalah setelah dicerai, apakah mampu menjaga kehormatannya atau tidak. Hati-hati. Banyak kejadian-kejadian subhanallah. Setelah menjanda, tak taunya subhanallah, melakukan zina. Innalillah. Kehinaan dan kehinaan. Semoga Allah menjaga semuanya. Ini adalah masalah perceraian yang harus perhatikan. Perceraian adalah ada dalam Islam untuk solusi. Untuk solusi terakhir, damai, nggak bisa baru cerai. Nggak mungkin orang hidup di saat hati tidak bertemu, nggak bisa saling mengasihi, maka akan terasa hidupnya. Ada syariat cerai. Tapi bukan dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Baik, ini saja mungkin masalah perceraian. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang semacam itu. Dan ingat, yang bercerai, nah kemudian tambahan lagi mumpung. Kemudian perceraian di dalam Islam, itu adalah tasrih bi ihsan. Perceraian itu dengan kebaikan, nggak boleh dengan permusuhan. Artinya, biarpun sudah bercerai, hei janda yang solehah, bukan berarti anakmu harus kau jadikan musuh mantan suamimu. Hei duda yang soleh, bukan berarti anakmu harus bermusuhan dengan ibundanya. Tapi justru dalam perceraian ini harus tasrih bi ihsan, dengan cara-cara baik-baik. Bahkan dalam Islam ada namanya mut'ah. Seorang suami memberikan hadiah kenang-kenangan perpisahan dengan mantan istrinya. Bahkan mungkin bekal, barangkali istrinya mau menikah lagi, dia punya bekal. Seberapa saja, sebagian mengatakan itu wajib.
Sehingga dalam perceraian bukan menjadi permusuhan. Memang sebab perpisahan adalah permusuhan mungkin. Tapi setelah berpisah jangan bermusuh. Karena di rumah ada anak. Makanya kisah broken home tidak akan terjadi kepada orang yang punya iman dan ngerti agama. Biarpun terjadi perceraian. Sehingga tetap diajarkan anaknya. Mungkin seorang istri, seorang janda mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aku memang sudah berpisah dengan ayahmu. Tapi ingat, ayahmu adalah ayahmu. Aku berpisah hanya tidak ada kecocokan ayahmu. Jangan sampai kau tidak hormat kepada ayahmu. Sang ayah pun juga sama. Wahai anakku, aku memang sudah pisah dengan ibumu. Tapi ingat, ibumu adalah ibumu. Surgamu di bawah telapak tangannya. Oh begitu. Jangan perceraian menjadi sebab permusuhan. Kadang permusuhan keluarga dengan keluarga. Oh, na'udzubillah. Sudah bercerai, terputus, anak rusak, keluarga tidak indah, terseksa. Neraka lagi, na'udzubillah. Di dunia neraka, nasib buruk benar tuh manusia. Di dunia menikah sudah tidak indah. Tak taunya di akhirat masuk neraka. Hiduplah yang indah, yang baik, yang benar. Dan semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada semuanya. Allahu a'lam.